Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi presentasi ruang kolaborasi modul 1.4 dari kelompok 3 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada Bapak Eka Yuliastika dari SMPN 1 Majalengka, dan saya sendiri Ike Mayang Arum dari SMKS Rise Majalengka, dan yang terakhir adalah Ibu Rina Yuli Andrianti dari SDN Cikesik 2. Dalam ruang kolaborasi kali ini, kami menyelesaikan studi kasus modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana kami memaparkan bagaimana menyelesaikan sebanyak 4 kasus. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Lalu, pertanyaan dalam kasus tersebut adalah yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini tercermin dalam pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Santi, yaitu, apakah kalian bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana ini dibuktikan oleh kata-kata Ibu Santi sebagai berikut. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Dan langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini dibuktikan oleh kata-kata Bu Santi sebagai berikut. Yang pertama, apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni? Dan yang kedua adalah, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawaban kami adalah sudah sesuai. Langkah-langkah restitusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya.
Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Dan yang terakhir adalah memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban kami adalah pembuat rasa bersalah. Ini dibuktikan dengan perkataan Ibu Eni sebagai berikut. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban kami adalah setuju dan bangga dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi dengan memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Dan kita lanjut ke kasus yang kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus nomor 2 di atas, ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama adalah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, dan apakah indikatornya? Jawaban kami adalah penghukum. Indikatornya, menyuruh Sabrina membuka sepatu coklat dan membiarkan Sabrina belajar tanpa mengenakan sepatu seharian. Beliau pun menggunakan nada tinggi dan kalimat sedikit menghardik. Sebagai berikut, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Pertanyaan selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, di sini Bapak tidak akan menyalahkan kamu karena Bapak tahu kamu melakukannya dengan tidak sengaja. Apakah dengan tidak memakai sepatu hitam, kamu telah mematuhi keyakinan sekolah kita? Apa keyakinan sekolah kita dan apa yang saat ini belum kamu tunjukkan? Baiklah, kamu melakukan ini dengan tidak sengaja. Tapi bagaimanapun juga ini tindakan yang kurang tepat dan tidak bisa dibenarkan. Apakah kamu percaya itu? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika bersedia, apa rencana kamu untuk memperbaiki diri? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam?
Jawaban kami adalah disiplin, kesetaraan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kami adalah memandang bahwa Pak Lukman belum memahami konsep 5 posisi kontrol, sehingga kepala sekolah memposisikan sebagai manajer, mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi terkait sikapnya terhadap Sabrina. Selanjutnya kita beralih ke kasus yang ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan untuk kasus nomor 3 tersebut adalah yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ada 2 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol penghukum, dan yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Di mana posisi kontrol penghukum dibuktikan dengan kata-kata Ibu Dani sebagai berikut. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Padahal sebenarnya dengan gelagat Fajar yang bermalas-malasan, Ibu Dani sudah tahu Fajar tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi Ibu Dani sengaja menyuruh Fajar untuk maju ke depan dan mengerjakannya di papan tulis. Untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah dibuktikan dengan kata-kata lirih Ibu Dani sebagai berikut. "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan selanjutnya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawaban kami adalah tidak dapat dipastikan kebutuhan Fajar karena Ibu Dani tidak mencari tahu permasalahan atau kebutuhan Fajar. Banyak kemungkinan, diantaranya adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun, kasih sayang dan pengakuan atau love and belonging, dan kebebasan atau freedom. Pertanyaan selanjutnya adalah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawaban kami adalah yang pertama, Fajar, apa yang telah kamu lakukan? Yang kedua, Fajar, tahukah kamu apa saja peraturan yang ada di kelas? Dan yang ketiga adalah, Fajar, tahukah kamu konsekuensi yang diperoleh apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban kami adalah melakukan pendekatan terhadap Ibu Dani untuk dapat memposisikan sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan dengan Fajar. Dan yang terakhir, kasus 4 adalah sebagai berikut. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino.
Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan untuk kasus keempat tersebut adalah yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawaban kami adalah posisi manajer. Karena Ibu Suti telah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan kata-kata Ibu Suti sebagai berikut. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dan untuk menguatkan Anto, tercermin dalam perilaku Ibu Suti sebagai berikut. Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawaban kami adalah tanggung jawab, saling menghormati, peduli, dan mandiri. Demikian hasil diskusi studi kasus kelompok kami, yaitu kelompok 3 dalam ruang kolaborasi presentasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya, Ike Mayang Arup, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.